Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Kali ini kita akan membahas sedikit tutorial singkat cara daftar CPNS dan P3K 2021 di portal Ayo CPNS. Teman-teman silakan disimak, semoga nanti bermanfaat dan tidak kebingungan saat mendaftar ketika pendaftaran sudah dibuka. Kemudian kami merekomendasikan bimbel online Ayo CPNS di alamat https://ayocpns.com. Kemudian teman-teman bisa mengikuti paket-paket yang sudah tersedia baik secara premium, platinum, bimbel online eksklusif atau bimbel tatap muka secara eksklusif. Harganya sudah tertera dan di situ sudah dapat potongan harga. Namun, teman-teman juga masih bisa mendapatkan ekstra diskon dengan cara memasukkan kode referral 6W0YU1 atau bisa juga langsung klik link yang sudah ada di deskripsi. Oke, teman-teman, persiapkan sebaik dan sesiap mungkin, pelajari dari sekarang. Semoga teman-teman termasuk salah satu yang bisa lulus dan lolos menjadi PNS pada tahun ini. Amin, Allahumma amin. Nah, langsung saja. Ini tutorial singkat cara daftar CPNS dan P3K 2021 pada situs casn.bkn.id. Begini caranya ya teman-teman, kita langsung saja ke situsnya. Pertama, teman-teman masuk ke alamat https://sscasn.bkn.go.id. Ini diklik. Kemudian akan teman-teman dibawa ke portal SSCASN. Selamat datang di portal SSCASN P3K Guru, CPNS dan P3K Non Guru. Nah, nanti ketika pembukaannya sudah dibuka, nanti langsung membuat akun. Kita cek alur pembuatan akunnya. Nah, untuk teman-teman yang mau mendaftar sebagai P3K Guru, itu caranya seperti ini. Ini P3K Guru. Pertama, pelamar mengakses portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Kemudian membuat akun SSCASN, login ke akun SSCASN yang telah dibuat, kemudian lengkapi biodata dan unggah swafoto. Nah, ini hati-hati pada swafoto. Swafoto ini untuk selfie, bukan foto full badan ya teman-teman ya, itu harus diperhatikan. Kemudian nanti disuruh untuk mengisi form pengisian, pilih jenis seleksi yang mau dipilih, kemudian pilih formasi jika kolom formasinya kosong, kemudian lengkapi data dapodik dan atau THK2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang tersedia. Kemudian unggah dokumen. Ini perlu dihati-hati dan secermat mungkin, jangan sampai dokumen yang diunggah itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh instansi, karena bisa menyebabkan ketidaklulusan seleksi administrasi. Kemudian cek resume dan akhiri pendaftaran. Kemudian cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Nah, nanti ini kartu ini itu digunakan untuk identitas ketika teman-teman melaksanakan ujian CAT. Seleksi administrasi ini dilakukan oleh panitia memverifikasi data pelamar. Kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi dan pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi. Nah, ini fitur ini sangat bermanfaat teman-teman ya. Maka dari itu ketika mendaftar harus benar-benar sudah sesuai. Jadi nanti ketika seharusnya sudah sesuai kok teman-teman tidak diluluskan administrasinya, itu bisa protes atau bisa menyanggah hasil yang sudah dikeluarkan oleh BKN atau dari panitia yang memverifikasi. Nah, makanya harus berhati-hati sangat dalam mengupload dokumen teman-teman tadi. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah dan pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Nah, kartu ujian ini nanti dibawa untuk CATSKD. Nah, ini untuk yang P3K. Kemudian yang CPNS. Secara garis besar sama, semuanya diawali dari portal SSCASN. Namun di sini ada daftar formasi.
pilih jenis formasi, kemudian unggah dokumen, cek resume dan akhir pendaftaran, cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran. Sama ya. Kemudian seleksi administrasi, panitia verifikasi, mengumumkan, kemudian menyanggah, baru setelah itu pengumuman hasil sanggah, dan yang terakhir pengumuman yang benar-benar lulus 100%. Jadi secara umum sama alurnya dan P3K non guru pun juga sama. Namun yang perlu diperhatikan adalah portal-portalnya, karena di sini ada portal P3K guru, ada CPNS, ada P3K non guru. Jadi teman-teman yang mau P3K non guru ya jangan daftar di P3K guru. Atau teman-teman pengen yang CPNS ya jangan daftar di P3K dan seterusnya. Intinya lebih berhati-hati lagi. Nah, ini tadi itu alur sistem seleksi calon ASN. Kemudian gimana registrasinya? Kita coba klik registrasi. Ternyata muncul warning under construction will be back soon. Nah, di sini ini bukan maksudnya sudah tutup, tapi memang untuk pendaftarannya belum dibuka. Nanti kalau sudah dibuka, tanggalnya sudah keluar. Nah, ini teman-teman bisa registrasi di sini dengan alur sesuai dengan yang sudah dipilih teman-teman, mau P3K guru, mau CPNS, atau mau P3K non guru. Nah, sama saja, silahkan dipilih. Nah, di sini juga kalau mau baca-baca buku petunjuknya itu juga ada. Kemudian kita melanjut ke fak. Di sini biasanya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar dengan yang membingungkan seperti itu. Baik yang P3K guru, CPNS maupun P3K non guru. Nah, ini kita cek ya. CPNS pendaftaran akun. Bagaimana jika nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir sesuai KTP saya tidak ditemukan di halaman akun. Nah, ini biasanya ada tuh teman-teman ya. Jadi KTP-nya NIK sudah dimasukkan, ternyata data-datanya tidak keluar atau tidak bisa ditemukan oleh SSC ASN. Nah, ini sudah ada pertanyaan secara umum ini. Cara menyelesaikannya bagaimana? Pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil kabupaten kota masing-masing untuk konsolidasi data. Kemudian menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai format berikut. NIK-nya, nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor telepon, dan permasalahannya apa. Teman-teman menghubungi helpdesk Ditjen Dukcapil. Nah, ini nomor-nomornya sudah disiapkan oleh BKN. Jadi teman-teman tinggal menghubungi jika memang nanti itu teman-teman mengalami masalah ini. Nah, kemudian ada juga nih, bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran. Caranya ya silahkan akses halaman helpdesk SSC ASN. Nah, ini alamat linknya. Kemudian pilih menu NIK didaftarkan orang lain dan lengkapi form isian yang tersedia. Nah, ini jika tiba-tiba sudah terdaftar, teman-teman tinggal melengkapi. Bagaimana pengisian data nama yang benar? Nama yang diisikan adalah sesuai nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Ingat, banyak sekali ini yang terkecoh ketika memasukkan nama, itu gelarnya dimasukkan SPD lah, SH lah, atau SAG misalkan, SS macam-macam lah itu. Kebanyakan ini lay-lay di sini. Jadi tanpa gelar harusnya, tapi malah dimasukkan ada gelarnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan ketidaklulusan administrasi teman-teman. Apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan? Untuk formasi CPNS tahun 2021, setiap pelamar CPNS hanya, nah di sini, dapat mendaftar satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Misalkan teman-teman mau daftar sebagai guru bahasa Inggris di SMP 1 Bengkulu Utara misalkan. Teman-teman nggak bisa tuh juga daftar di SMP 2 atau sama-sama SMP 1 di Bengkulu Tengah. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi harus dalam satu kurun waktu periode pendaftaran tadi cuma bisa memilih satu formasi dan satu instansi. Kemudian apakah yang dimaksud dengan periode pendaftaran? Periode pendaftaran adalah satu kurun waktu tertentu di mana beberapa instansi yang membuka pendaftaran pada periode yang bersamaan.
Ini sama ya. Apa yang dimaksud dengan formasi khusus? Nah, ini formasi khusus tuh siapa aja? Putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau kamlet, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, serta tenaga pengaman cyber security. Nah, ini orang-orang ini kalau teman-teman masuk dalam 5 kriteria ini berarti teman-teman masuk dalam formasi khusus. Kalau enggak ya berarti isunya formasi umum. Bagaimana jika kode captcha-nya tidak terbaca atau tidak tampil? Lakukan clear history, bersihkan riwayat dan cookies, kemudian refresh browser Anda. Kemudian bagaimana jika data tempat lahir saya tidak ada di referensi? Data tempat lahir yang digunakan sampai pada daerah tingkat 2, kabupaten atau kota, pada saat Anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Pastikan data tempat lahir yang Anda ketikkan benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi, maka dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman helpdesk SSCASN. Jadi maksudnya adalah di aplikasi itu hanya tertera kabupaten kota. Biasanya yang lahir di luar Jawa atau di daerah itu menyebutkan nama desa. Nah, itu tidak akan muncul ya teman-teman nama desanya. Misalkan desa Baturoto. Nggak akan muncul, pasti munculnya nanti Hulu Palik atau Bengkulu Utara. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa memilih ini langsung Bengkulu Utara. Nanti biasanya ada kolom lainnya. Nah, itu diisi nama daerah teman-teman. Bagaimana jika perguruan tinggi saya tidak ada di referensi? Silahkan akses halaman helpdesk. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengakses halaman helpdesk ini. Dan semoga teman-teman tidak sempat atau tidak perlu mengecek halaman ini. Karena tentu kalau mengecek itu banyak masalah. Setelah melakukan pendaftaran akun SSCASN 2021, apakah bisa langsung login untuk melanjutkan pengisian biodata pendaftaran? Setelah melakukan pendaftaran akun, maka Anda dapat langsung melakukan pengisian biodata pendaftaran dengan login menggunakan NIK serta password yang sudah dibuat. Jadi bisa langsung ya teman-teman, kalau sudah punya akun langsung dilengkapi, tapi dengan hati-hati. Bagaimana cara mengecek lowongan informasi yang tersedia? Silakan akses halaman SSCASN dan kemudian pilih menu layanan informasi, info lowongan, kemudian lengkapi form isian yang dibutuhkan. Bagaimana jika saat pengisian pendaftaran koneksi terputus? Pastikan koneksi internetnya digunakan dalam kondisi stabil teman-teman ya. Jangan pakai internet yang tidak stabil atau jelek. Jangan ya, jangan. Koneksinya harus benar-benar bagus. Refresh ulang browser yang digunakan, login kembali jika diperlukan, lalu ulangi proses pendaftaran. Kalau bingung, hubungi IT helpdesk-nya SSCASN. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi harus super hati-hati dalam mendaftar CPNS ini karena semuanya akan dicek secara rinci oleh panitianya. Jangan sampai teman-teman belum perang atau belum tes administrasi saja gugur. Nah, jangan sampai ya teman-teman ya. Maka dari itu kami mengingatkan teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS pada tahun ini, baik pada P3K maupun yang CPNS, gunakan kesempatan Anda sebaik mungkin dan juga lakukan pengecekan administrasi teman-teman dengan seteliti mungkin. Semoga teman-teman pada tahun ini itu lolos dan lulus dalam tes, kemudian menjadi pegawai negeri, jadi abdi negara. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton dan teman-teman yang sharekan video ini ke teman yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis.